dianjurkan. Bukan berarti misalnya ini halal, zatnya halal, tapi hasil nyolong. Kan haram berarti. Haram bagi siapa yang tahu. Kemudian ini dia nyolong dikasihkan orang. Apakah orang ini juga ikut bagian haram? Tidak, karena dia kan tidak tahu. Yang tahu kan dia nyolong gitu, diberikan sama orang. Kecuali dia beritahu, oh, ini mau aku nyolong. Zaman hari itu enak bareng colongan. Itu enak nyolong, kita main dewi gak enak. Alhamdulillah. Jadi bismillah itu, doa itu tidak berubah dari yang haram menjadi halal. Walaupun tidak tahu. Kenapa? Walaupun tidak tahu. Tidak tahu kita doa saja. Kalau kita tidak tahu, kalau zatnya halal, maka saya katakan tadi, mau batu ya pekan, mau vodka. Dari vodka kan jelas haram, ya bismillah gitu tetap bersagat. Nah ini kan baru sebelah disuguhi, ya gimana bismillah doa. Kita tidak tahu insya Allah halal bagi kita. Namanya tidak tahu. Contoh tiang poso, mangan rawon, sak piring, sak mangkok, batal buatan bosone. Buatan mau ngaku. Meskipun rong piring, mosok lali rong piring, lali mati. Masa rong piring terung piring kan lali lah. Namanya lupa bagaimana? Paham juga? Jadi kita makan itu berdoa, ketika sebelum makan minum kita berdoa, itu merupakan bagian dari ajaran di dalam agama. Kebaikannya untuk kita. Kalau kita membahas dunia permistikan lebih senang mungkin jenengan. Tapi saya tidak mau. Dalam artian ya cukup kita terus kalau kita mau doa, insya Allah yang dulu akan hilang di situ. Ketika zatnya halal ya, zatnya halal. Perkara dia pakai kesucian dan sebagainya, Allah alam. Kalau doa, syukur ya ada beberapa sekali. Ada lagi? Iya. Jadi dulu waktu saya biasa itu pernah ditegur pada saat berdiri itu makan tangan. Jangan pemahaman saya itu waktu masih sekolah di SD, SMP itu sunnah makan tangan itu. Kita pikir semua pergantian dari diri, dari duduk, diri itu makan tangan. Ternyata saya ditegur nggak boleh. Itu gimana? Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Ini kalau tidak boleh kan akhirnya nanti menjadi satu perkara yang apa ya? Membatalkan. Kalau tidak boleh dilanggar berarti perkara yang haram. Mengangkat tangan di dalam sholat itu hukumnya sunnah di 4 tempat. Takbiratul ihram, ketika mau ruku, i'tidal, bangun dari tahiyat awal. Itu yang bisa diangkat. Ini 4 sunnah. Di lainnya itu ini tidak sunnah. Kalau dilakukan bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat, tapi tidak mendapatkan sunnah. Tapi ada yang mengatakan merusak sunnah. Merusak sunnah. Jadi dari 4 itu kalau kita angkat berarti merusak sunnah. Benar enggak? Bagaimana? Takbiratul ihram mengangkat tangan di luar dari 4 tadi. Kalau kita mengangkat, Ya. itu malah merusak sunnah. Yang dimaksud merusak sunnah itu ketika dia melakukannya tidak sempurna. Contoh, i'tidal. Banyak orang kalau takbir sempurna, pahami dulu takbir sempurna. Itu posisinya seperti ini. Tidak harus menyentuh gaul telinga, tapi Imam Ghazali mensifatkan ini yang mulia ini menyentuh gaul telinga. Nah, ketika dia tidak salah satu contoh ya, tidak dengan takbir tidak sempurna. Kami Allah liman hamidah seperti ini toh, setengah ini bahasanya. Nah, ini kalau bahasanya di dalam kitab Sifat Sholat Nabi, ini wong dolanan ini.
sholatnya gak tenangan, main-main ini. Mungkin yang dimaksud perusak sunnah seperti itu. Terus kalau kita, ini aku dengar pada kita angkatan, ini diharapkan Pakai dalam. Jadi bukan individu ya. Ini ada pendapat dulu, benar apa enggak ini? Jadi ini menghadap kiblatnya begini. Memang di sifat sholat Nabi takbir itu posisinya takbir, posisi jari jemari ya. Ini ada bagian nanti bahasnya banyak ini. Sajanya sudah dibahas sifat sholat Nabi ini usulnya disebut kalau Sholat. bahas Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ya buat nopo-nopo nih. Nah, ketika posisi jari jemari di dalam sholat itu diatur. Ketika takbir, ya, ketika ruku itu posisi jari jemari ini nggak rapat, tapi terbuka renggang. Yang sekedarnya, boten ngeten boten, sekedarnya. Terus pada saat takbir ini jari nggak lurus. Nah, agak kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Oh, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Bukan gini, bukan. Ya seperti agak ya kalau hukumnya macan. Seperti agak tekuk. Karena saya objek, bukan pada saat lurus begini, ya. Ini akan mendapat begini. Bahwa punggung dari tangan ini betul-betul kiblat. Kita ngangkat, kan kadang-kadang banyak nih. Begini atau ada yang masih begitu. Wes, tenaga dalam. Jadi kan yang benar, ini yang saya pahami dan yang saya baca. Ini tetap punggung yang menghadap ke kiblat. Ngangkatnya sampai ke sini pun harus begini. Nah ini benar apa enggak? Ini kan juga saya juga dari hasil Ini yang perlu di apa? Telaah. Kata harus ini. Kalau harus seperti ini mungkinnya wajib. ya. Nah, kalau nggak dilakukan dosa. Ya. Yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kita sebenarnya pemilihan kata itu dulu agar gak gagal paham. Jadi kembali saya ulangi lagi. Memang Abdullah bin Umar, ini sahabat kecil, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, itu pernah mengatakan, termasuk di maktub di dalam kitab Sunnah Nabi dikatakan, aku lebih senang ketika ibadah yang dimaksud sholat itu menghadapkan tubuhku kepada arah kiblat. Jadi kalau sholat pun kaki ini, ini kaki ini, taruhlah misal kiblat itu dulu buat halus. Disunahkan memang ini semua menghadap kiblat. Jadi seperti ini menghadap kiblat. Kalau takbir ya gini. Oh, Berarti yang ini kamu kan dia kecantol nih wow, kok jarang itu takbir ini kayak miring. Pokoknya ini kok kecantol ini. Berarti yang makmum ya, rapatnya itu gimana? Kaki apa bawah? Ini jam praktek gimana ya? Enggak bahas mau Rasulullah. Kira-kira mas. Sing kae lho. Tiga. Rapat. Makanya saya mulai zaman saja dan itu rusak, tidak sempurna. Yang perlu diperhatikan ketika posisi kaki itu memang disunahkan menghadap kiblat seperti ini. Terus jarak itu jangan lebih dari 1 jengkal. Untuk Kalau yang turun aku di kolak. Nek ngeten iki koyo ronak-ronak yo. Nah, aku ini segini dan ini di Jadi jarak antar kaki kita jangan lebih dari 1 jengkal. Itu nanti akan menjadikan rapat. Kalau lurus ada lagi nanti ilmunya. Ini rapat dulu ya, rapat dulu. Taruh kakinya sejengkal. yang rapat ini. Hadis yang paling banyak bahu. Memang ada hadis sampai kaki barat. Ini. Tapi lek pas jadi kak sumuk be. Dalil. Yes. Makanya saran kulo masjid itu asli. Boten usah dibahas. Nah, iki makanya kan menghadap kiblat. Nah, kalau seperti ini kan
Kalau tidak terbiasa awal ini bagian betis ini akan sakit. Ngeten iki lho. Loro iki awal iki loro. Iki maksud kate bahas wis kali panjenengan kesalahan. Jadi posisinya seperti ini, jangan paksa nih. Posisi di kaki ini juga. Lurus. Yang lurus itu tumit apa depan? Kan tumit itu yang lurus. Ada depannya meter, tumitnya gitu. Belakang maksud saya kalau dengan berada di posisi ini, kaki saya juga harus berada di posisi ini. Jadi yang lurus bukan depan tapi belakang. Kalau Depan. depan. Bicara, bicara. Ini sakit. Dari atas ini sakit. Ini saja. Ini pertahankan. Ini posisi ini rapat tinggi. Ya. Ini rapat. Terus untuk lurus yang jadi acuan bukan bagian depan, belakang. Karena apa? Manusia bagian depan ini benter-benter, mobilan, nah ini podo sumber. Jadi saya batas tinggi, ini leres tinggi, wonten ngeten ini leres. Jadi diselani kampet. Jadi yang di depan ini menginjak bagian belakang ini, list nih. Ini sedaya lurus lagi. Sing salah berarti ini wis bawa senjata iki. Kalau saya jaga, mau dari terus saya nah ini kan game pulau. Lah tanggane bagi kok berarti sukan masuk. Ganti pilih. Mangke kula lek ngomong berarti gak oleh gosok jaga. Kaya mana? Ganti video. Enggak bisa jaga angsal, tapi nek tombole mlebet nggih mboten pun angsal kesu. Soalnya wilayahku ini. Jadi memang anggota tubuh itu ketika akan sholat, sunnahnya menghadap kiblat. Makanya, saya guru pulau itu sampai ngeten, dari sholat itu sampai sarungnya digeten. Disingkap seperti ini dengan tujuan bisa melihat, oh kakiku lurus kok gitu. Nah, ini kan sudah siap. Oh, akbar. Nah, ketika sendakep itu bisa pakai ini, nomor 2 itu. Sendakep itu sunah deh, sunah. Niki, nah salam dua jari juga. Posisinya ngeten, jari manis kali ibu jari ini ketemu. Nyekel tekan dicepeng ini pergelangan. Al-Qu'u ya dalam bahasa Arab. Al-Qu'u. Terus posisinya ngeten. Nah, ini ngeten. Dan ini tempatnya bukan di sini. Tempat itu tinggi. Ini di atas pusat. Jadi ngeten, udel. Nah, ngeten. Ya, miring. Nah, boten ngeten. Boten ngeten. Tapi itu boten batal sholat. Nek wonten sing ngeten boten napa-napa. Pun diseneni. Enggak boleh sing ngeneni sing asal. Sing salah sing ngeneni. Dicaci, dimaki, dihina, direndahkan enggak boleh. Ini karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Terus dan saya ubuk ini kan bu. Bu. Takbire putri kali kakung boten sami lho nggih. Nek kakung takbire ngeten. Terus nomor di lengan nggih. Lengan iku terpisah kali nomor di bawah. Kelek kan iki pojokan iki. Nah, sekitar ngeten. Nek takbire kakung ngeten. Tapi nek putri boten asal. Putri lengene nempel. Nah, jepit. Posisinya ngeten. Ini putri lho. Jadi, nah, ngepitnya tadi. Oh, berat. Terus ketika putri ke posisi kakinya rapat. Betul bergagangnya rapat. Nek putri sedaya rapat, kan sujudnya itu posisi tangannya seperti ini. Ketika rukuk, nah posisinya seperti ini, nempel ini. Tangan kali bagian depan ini nempel. Nek kagum boten ngeten. Itu pembahasannya bahas masalah sholat.
Bukan batal, bukan diperbaiki, bukan apa-apa. Pun, sampun ini, ya boleh ini, pun ya, sosial. Kita orang Indonesia ya, kita orang Madiun. Apa kita harus menghadap ke itu Pak atau kabarnya? Nah, begini. Ini ada kadang pemahaman persepsi tidak sama, akhirnya agak amburadul. Pemahaman menghadap kiblat. Kalau orang berada di Masjidil Haram, itu dia menghadap kepada Ka'bah. Ka'bah ya. Jadi dimanapun dia nggak jauh menghadap ke Ka'bah. Sisi Ka'bah, taruhlah Ka'bah ini posisinya seperti ini. Jadi dia orang yang di sini yang menghadap ke sini, orang yang di sini yang menghadap ke sini. Tidak boleh menghadap ke sini. Misalnya ini lurus, ini posisi di sini ikut lurus, jadi dia tidak menghadap ke Ka'bah, tidak bisa orang ini. Jadi agak serong, karena dia posisinya di pojokan ya. Intinya orang yang di Masjidil Haram menghadap kepada Ka'bah, dimanapun posisinya. Nah, orang yang ada di kota Mekah menghadapnya ke Masjidil Haram, menghadapnya ke Masjidil Haram. Nah kalau menghadap Ka'bah itu bodoh orang-orang ini, karena seperti itu. Nah, kalau yang di wilayah Masjidil Haram dia bisa menghadap, tapi kalau sudah yang di luar ini tidak bisa. Jadi dia menghadapnya ke Masjidil Haram. Orang yang berada di luar Mekah itu menghadapnya ke Mekah, dinisbatkan kepada Ka'bah. Nah, maaf, ini tidak tahu, ini hasil dari kemenang gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa saya pernah awal-awal saya di Madiun itu jam sekian ba'dal asar itu matahari tepat berada di atas Ka'bah. Nah, itu akhirnya umat semuanya ini, semuanya ingin menghadap kepada titik Ka'bah. Nah, tapi mohon maaf, ada yang lebih penting dari itu. Apa? Perintah Nabi Muhammad SAW, saum subuh batu. Nah, jadi kalau kita posisi di Madiun ini, taruhlah kita menghadap ke mana? Nisbatnya kepada kota Mekah, Mekah dinisbatkan kepada Masjidil Haram, dinisbatkan kepada Ka'bah. Ini yang saya pribadi, saya rotok Masjid Taman itu kan sudah lama. Saya yakin betul yang menentukan arah kiblat ini minasoliki yang tahu ilmu dan yang sebagainya. Itu akhirnya ya posisinya seperti ini. Tapi kalau di sini saya tidak tahu, kan sekarang ada kompas bisa dicek. Ya. Jadi kalau pertanyaan dengan apakah menghadap Ka'bah atau pintu Ka'bah, ini tergantung posisinya orang ini berada di mana. Tidak pas dengan pemahaman ini. Ya. Karena yang saya dapat seperti itu. Ya. Nah, kalau di Masjidil Haram wajib menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah ya. Meski masalah tapi tidak menghadap contoh orang di pojok, dia ingin seperti ini lurus, tidak bisa, tidak sah. Bahkan ketika kita sholat di kapal, bisa kapal laut, bisa kapal terbang, kereta api. Kalau bis, mohon maaf, tidak boleh sholat di atas kendaraan yang nempel di tanah kecuali kereta api. Harus turun. Tapi kalau yang lainnya, ketika kita sholat, terus arah tunggangan, kita sholat wajib yang saya maksud di sini ya. Saya wajib, kalau sunnah tidak, sunnah ikut arah yang kita tumpangi tidak ada dari sholat, karena Rasulullah seperti itu. Tapi kalau sholat fardu, ketika arah kendaraan ini berubah arah kiblat kita, maka kita segera merubah tubuh kita untuk tetap menghadap kiblat. Kalau kita tidak berubah, maka batal. Yang dimaksud dadanya ini tadi, termasuk wajahnya, karena bagian ini tadi.
misalnya arah kiblatnya sana kendaraan terus belok, maka kita wajib berubah menghadap ke kiblat tadi. Belok lagi wajib berubah. Nggak boleh sholat misalnya di bis, di sholatnya duduk di bis nggak boleh. Tayamum di bis nggak boleh. Tayamum di tembok nggak boleh. Duduk lagi. Pokoknya agak sih duduk ini. Ya jelas beda. Kayak ini Pak, dari sholat kereta. Kalau bis bisa turun, minta sama supirnya, saya mau sholat. Bahkan bis itu sudah menjadwalkan tempat berpergiannya dan mengingatkan sholat. Kalau pesawat boleh sholat sama, maksud pandangin. Kereta yang boleh sholat di kendaraan saya maksud kereta, kapal terbang, kapal laut. Lainnya itu harus turun, mobil harus turun. Kalau tayamum, kenapa tidak boleh tayamum di tembok? Karena temboknya kita, dalilnya Rasulullah tayamum di tembok betul, tapi temboknya Rasulullah dari tanah. Kalau ini marmer, atasnya cat, pasir, burusit, botol, semen, mana tanah? Tidak ada tanah. Karena dalilnya tayamum, fatayamamu, so'idan. So'idan itu maknanya tanah kalau di bukan debu. Kalau yang ada di sini debu bukan tanah. Dan diambil kan debu betul, tapi kan ambilnya dari tanah. Dari tanah. Masih debu-debu tidak pokoknya. Kalau satu, oke. Ditutup dorong kiri. Banyak doa untuk Ya alhamdulillah kemudian dengan seperti ini Allah banyak kemanfaatan dan depan gua dan dengan khususnya dengan muslimin dan muslimat ada ini kepahaman yang beres dan kepahaman yang saya khususnya pada usaha Allah Taala dan dikasih pun Allah berfirman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin insyaallah panggil mari dan sehat baik malam pon action ya itu keadaan saya sebagai sehat tapi apa yang kita lakukan insyaallah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina taubat taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril ghillani wa kulli dhi mahabba aw jirati aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadla wa judat manna la bi'ti sahlim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ala tasri suhbi walhamdulillahi
fil barri wal bahri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kata kekurangan saking kula kelepatan apa mawon ingkang boten pas dhateng penggalipun jenengan sedaya. Allah nyuwun pangapunten dhateng saking kalampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.